Jadi di sini gue bakal nunjukin gimana caranya bikin iklan Facebook yang winning dari pengalaman gue, nggak pakai basa-basi, nggak pakai teori ribet, tapi winning itu nggak apa ya, buat dapetin konten winning itu teorinya nggak beda. Jadi kalau misalnya itu nggak winning, ya nggak apa-apa juga, tinggal dicoba-coba lagi aja, tapi teorinya sama aja. Jadi bikin ads itu cuma ada 3 komponen doang. Ini bukan yang tentang kayak hook, story, offer, atau hook, atau yang AIDA itu bukan, atau yang CTA gitu bukan. Tapi ini cuman, bukan cuman, tapi kita pengen lihat dari perspektif lain. Kalau misalnya kalian bikin ads, itu ada komponen nilai jual atau di sini USP. USP kalau di bahasa teori-teori bisnisnya, unique selling proposition. Nah, itu yang bisa ngehasilin ide-ide angle. Makanya itu orang kalau kalian join kelas Meta Ads itu disuruh bikin angle gitu kan. Nah, angle itu yang dihasilkan dari nilai jual produknya masing-masing kayak gitu. Nah, terus baru ada hook. Hook itu penting buat nangkep nangkep mata orang, karena hook itu kalau misalnya yang gue baca dari, gue lupa buku siapa. Nah, tapi hook itu udah 80% dari sisa pitching kita, sisa dari copywriting kita atau sisa dari kontennya kita. Hook itu 80%-nya udah di hook gitu. Jadi kalau misalnya hooknya itu gagal, itu kayak semuanya udah gagal fix gitu. Jadi kalau hooknya berhasil, sisanya itu tinggal ngikut doang. Jadi itu 80% kesuksesannya di sini. Kemudian ada style atau gaya pembawaan, itu kayak gaya syutingnya tuh mau kayak gimana, yang mau mau ngomong depan kamera, atau kayak nge-interview orang, atau kayak komedi gitu. Itu style atau gaya pembawaan. Nah, nilai jual atau USP ini itu cuma bisa dihasilin kalau misalnya produknya itu bagus. Karena kalau misalnya produknya bagus, nilai jual atau USP-nya itu bakal banyak banget. Contohnya gini. Ini kita cari produk random di Shopee aja ya. Misalnya ini ada bor gini kan. Nah, ini bornya ini udah satu set pakai kopernya gini. Beda dari bor lain misalnya. Nah, kalau misalnya kalian punya bor gitu, jualan jualan bor, terus bornya tuh biasa aja gitu. Dibandingkan dengan kompetitor kalian yang punya bornya kayak gini. Udah pasti kalian kalah gitu. Karena bor ini lebih bagus dari semua-semuanya gitu. Nah, akhirnya karena bornya itu makin bagus, angle-nya tuh makin banyak yang bisa dilahirin. Kayak misalnya, ini dari sini aja angle-nya udah banyak banget gitu. Angle-nya misalnya, bor ini bisa dibawa kemana-mana tanpa ribet, karena di sini udah ada ujungnya, dapat set berapa gitu kan, dapat 1 2 3 4 5 6 7 set gitu, 7 in 1 bornya gitu. Terus di sini ada colokannya, ada dekasi, terus ini apaan, nggak tahu lah ya. Tapi udah kayak full set semua gitu. Terus ini nggak perlu dibeli satu-satu. Ini bisa dibawa pakai koper satu, habis itu udah siap kerja gitu. Jadi itu angle-nya banyak banget gitu. Bisa dari ujung bornya ini beragam, atau bisa dari bor ini hemat listrik atau hemat baterainya lebih lama. Em, atau kayak bor ini tuh bisa dibawa kemana-mana, jadi gampang daripada bor yang biasanya. Terus misalnya di sini ada apa nih, dinamonya lebih kuat, jadi mungkin kalau pakai ini tinggal bener-bener kayak bolongin tembok tuh gampang banget gitu, nggak perlu berapa menit gitu, cuman 3 detik aja tembok udah bolong kayak gitu. Nah, jadi apalagi kalau kalian lihat dari reviewnya, ini kan banyak banget yang nge-review nih. Nah, ini bisa jadi angle juga nih, sangat murah dengan harga segitu udah dapat barang yang sangat sesuai ekspektasi gitu. Jadi dapat semua ini full set tapi harganya cuma segitu. Nah, itu kan angle juga. Nah, jadi kalau misalnya produk makin bagus, fiturnya tuh makin banyak. Kalau fiturnya makin banyak, nilai jualnya makin banyak, dan juga em, penghasil ide angle-nya jadi banyak banget juga. Contohnya juga nih ada di ad library, kita coba lihat iklan orang. Misalnya ini nih, musclefirst.co.id misalnya. Kita lihat dia jualan produk. Ini ada ini ya, apa namanya, produk suplemen. Nah, dari produk suplemen ini, kalau misalnya produknya makin bagus, dia makin banyak angle-nya. Misalnya rasanya rasa apel gitu, rasanya enak, nggak membosankan. Terus size-nya misalnya besar, dengan harga yang sama, kompetitor jual di size yang kecil, tapi dia size-nya besar gitu. Terus nggak ada efek sampingnya, nggak bisa bikin pusing atau apalah kayak gitu. Nah, jadi kalau produk kalian makin bagus, udah pasti fiturnya makin banyak,
dan juga angle-nya jadi makin bagus gitu. Karena kan angle itu lahir dari benefit itu lahir dari fitur. Jadi kayak domino kayak gitu loh. Nah, kemudian dari hooknya ini kalian bisa lihat juga misalnya kayak gini. Dia udah jelas punya produk kayak gini, angle-nya itu yang dipakai itu mungkin perbaiki jaringan otot gitu. Angle-nya kayak gini. Nah, tapi dari hooknya dia lari dulu, mungkin biar orang tuh kayak ini ngapain lari-lari gitu kan. Nah, ini hooknya dia. Ini biar si dia balik lagi. Kalau kalian olahraga pasti si dia ini suka hilang. Padahal si dia ini penting banget. Nah, kayak gini. Maksudnya itu adalah elektrolit yang ada. Ini angle yang dia pakai. Ya, aku nggak ngerti sih itu produknya kayak gimana, tapi ya angle-nya kayak gitu berarti. Hooknya kayak gitu. Nah, ini coba ya. Kayak gini. Nah, ini hooknya ya dia kayak gini aja gitu. Hooknya kayak gini aja ya terserah dia. Siapa tahu itu works. Nah, ini nilai jual dia, ini kan jual alat apa nih, ya kan? Yang dijadiin angle ya udah, fitur-fiturnya diangkat semua, desain aman, bisa swing kanan kiri. Mungkin yang kompetitornya nggak bisa di kanan kiri gitu. Terus ini multi grip, display monitornya ada. Terus dengan flywheel apalah, terus comfortable seat kayak gitu-gitu. Semuanya disebutin sama dia. Nah, itu angle-nya dia. Kayak gitu. Jadi nilai jual hook-nya dulu, abis itu ya sebenarnya ini nggak berurutan sih. Maksudnya ya dalam satu konten kalian udah harus tahu, misalnya kalian bikin konten itu kan konten ads, itu kan kalian brainstorm nilai jualnya mau yang diangkat maunya apa, yang paling winning, yang kemungkinan bisa bikin jadi nilai jual paling tinggi, kemudian ada hooknya mau kayak gimana, kemudian ada style gaya pembawaan. Nah, style gaya pembawaan tuh kayak gini. Kalau dia style pembawaannya itu ya dia nampilin produknya aja gitu, awalnya dipakai, didemonstrasiin lah ya, ini demonstrasi kayak gini, dipakai kayak gini. Habis itu ada close up shootnya biar detail fiturnya kelihatan. Habis itu dia demonstrasiin lagi kayak gitu. Nah, ini adalah gaya pembawaan kayak gitu. Sama yang ini juga gaya pembawaannya, ini ngomong depan kamera, pitching gitu. Ini pitching ya. Kayak gitu. Habis itu mungkin didemonstrasiin, dibuktiin dia minum gitu. Bisa aja kalian nyuruh orang gitu. Kalian bisa jual minuman kayak gini juga. Kalian suruh orang gitu, cobain produknya enak apa enggak gitu di gym. Terus rasanya gimana? Kayak gitu. Ini juga misalnya. Nah, ini style pembawaannya dia pakai anak-anak. Mungkin nggak tahu, mungkin biar lucu kali atau sesuai dengan brandnya. Kayak gini. Ini produk apa tadi? Oh, footwear buat anak-anak. Kayak gitu. Jadi mana. Jadi kayak gitu cara bikin ads. Nah, itu kalian biasanya, kalau saya sendiri, saya selalu punya SOP. Kalau misalnya mau bikin ads, itu selalu saya bikin SOP-nya kayak gini. Saya bikin table. Tabelnya mungkin kalian bisa bikin di Canva atau di Microsoft Word, terserah. Bisa dijadiin PDF kayak. Itu kalian bisa isi nih. Kayak nilai jual produk kalian apa, hooknya apa, strategi pembawaan apa. Nah, itu kalian bisa jadi tabungan. Jadi misalnya kayak gini. Nilai jual, misalnya kita jualan board tadi ya. Kita jualan board tadi, nilai jualnya adalah full set 7 in 1 misalnya. Terus yang kedua misalnya di sini bor dilengkapi ujung, saya nggak tahu namanya apa, varian ujungnya lah ya. Terus baterai lebih tahan lama, bisa 5 jam gitu. Ya mungkin abis itu di sini ada lagi ke bawah gitu. Makanya itu makin produknya bagus, makin fiturnya banyak, makin nilai jualnya banyak. Jadi ide kontennya tuh nanti nggak habis-habis gitu. Habis itu hooknya misalnya dia interview orang, atau di sini ada demonstrasi produk. Salah. Ini mah style gaya pembawaan di sini harusnya. Demonstrasi. Hooknya misalnya di sini hooknya misalnya meme gitu, gimana ya, kita lihat aja. Biasanya saya juga kalau misalnya brainstorm kayak gini, saya ngeliat orang lain dulu nih, mereka punya hooknya menarik apa enggak gitu. Kalau misalnya ada yang menarik, saya contek. Jadi nggak apa-apa contek punya orang aja. Cadangan di mobil perlu alat
ini nih, ini alat yang multifungsi, ini alat Nah, untuk ini dia cuman berarti, pitching, dia pompa ban, hooknya dan ya bisa biasa juga aja gitu. untuk Ya terserah sih kalau misalnya itu bisa menarik juga ya nggak apa-apa gitu. Misalnya di sini ngomong depan kamera atau kayak pitching biasa. Tapi hooknya misalnya kita cari hook yang menarik ya. Oh, di sini juga bisa nih. Di sini interview testimonial gitu. Di sini hooknya belum dapet sih. Misalnya hooknya lagi dikejar anjing gitu, misalnya dikejar anjing. Nggak apa-apa, mungkin nggak relevan dulu, tapi nggak apa-apa, ini kan brainstorm dulu. Karena kalau dikejar anjing kan cukup ini ya, cukup eye catching juga. Atau coba lagi ya. Ya habis. Misalnya AI video AI orang jatuh misalnya, orang kecelakaan motor, jangan deh, kecelakaan jatuh dari lantai 2 misalnya. Terus misalnya apalah, ini kalian brainstorm lagi ya, ini cuma contoh aja. Nah, ini kalau misalnya kalian udah punya banyak banget table kayak gini, nomor ke bawah terus, itu makin bagus ya. Jadi makin gak habis-habis, makanya produknya bagusin dulu gitu. Nah, udah, nanti caranya, setiap kali kita pengen bikin konten, caranya tuh kayak gini. Kita mau bikin, misalnya kita minggu ini pengen ngiklanin produk bornya. Terus kita pengen bikin misalnya 4 video gitu. Kita pengen testing 4 video. Nah, kita bisa kayak gini. Nanti tiap kalian pengen bikin video, tinggal kalian pilih aja, saya pengen tunjukin nilai jual yang ini dulu deh. Ini dulu, pakai hooknya yang ini. Hooknya ini, abis itu demonstrasi. Kayak gitu cara pembawaannya. Nah, jadi berarti nanti waktu bikin videonya, kalian pakai video AI dulu, orang kecelakaan jatuh dari lantai 2, ya kan? Jatuh dari lantai 2, terus kalian ceritain ternyata itu gara-garanya pegangan pagernya nggak kuat, pegangan pagar tangganya atau pagar lantai 2-nya, balkonnya itu nggak kuat. Abis itu kalian langsung demonstrasiin. Nah, kalau misalnya pakai bor ini, lebih terjamin pemasang, walaupun ini nggak ada hubungan sama bornya sih, tapi ya kayak gitulah. Misalnya pakai bor ini jadi lebih kuat, kokoh gitu pegangannya. Abis itu ini udah dilengkapi dengan full set 7-in-1 gitu, dengan harga yang sama dengan kompetitor, tapi di sini udah full set kayak gitu. Jadi kayak gitu caranya. Abis itu kita coba lagi video kedua, misalnya pakai nilai jual yang ini. Kita pengen tonjolin nilai jual yang ini, angle-nya, hook-nya ini dikejar anjing, sama abis itu interview testimonial misalnya. Kayak gitu. Nah, misalnya berarti hook-nya itu dikejar anjing dulu, ya kan? Jadi kan namanya hook tuh kan kadang-kadang juga suka absurd banget kan. Kadang-kadang suka nggak sesuai konteks juga, itu nggak apa-apa sih, coba aja. Kalau misalnya bisa sesuai konteks juga bagus juga sih. Kayak misalnya dikejar, ini bukan dikejar anjing lagi, dikejar sama klien misalnya, disuruh masang alat apalah di tembok gitu, jadi butuh dibor. Abis itu dikejar sama kliennya gara-gara kerjaan nggak beres, atau dikejar kliennya karena kita sebagai tukang, kita punya bor yang bagus banget, yang seandainya kalau si klien itu punya sendiri ya dia nggak perlu nge-hire, nggak perlu rekrut si tukangnya gitu, dia bisa ngerjain sendiri gitu. Jadi dikejar sama si tuan rumahnya. Habis itu ditanyain kenapa dikejar. Iya, soalnya saya pakai bornya ini bagus banget, bisa tahan 5 jam, atau kayak bornya tajam banget, bisa cepet banget ngerjainnya. Kalau misalnya dia yang punya sendiri bornya, saya nggak akan direkrut gitu. Nah, itu kan interview testimonial juga itu, cara pembawaannya gitu. Karena si tukang ini adalah orang yang beli bornya itu dari kita gitu. Nah gitu, jadi kalian bisa kayak main puzzle gitu loh. Kalian pengen pakai nilai jual yang mana, hooknya pakai yang mana, strategi pembawaannya yang mana gitu. Jadi nggak mesti sebaris kayak gini, ini sebaris kayak gini, enggak ya. Ini sebaris gini, ini sebaris gini. Enggak kayak gitu ya. Jadi kalian bisa pilih bebas gitu. Mau pakai nilai jual mana, pakai hook yang mana, strategi pembawaan yang mana. Kayak gitu, udah.
kalian kumpulin terus itu sama tim marketingnya kalian kumpulin terus dari referensi-referensi iklan-iklan orang yang bagus gitu. Hook mereka kayak gimana, nilai jual mereka tuh yang diangkat ada berapa banyak, itu kalian sebanyak-banyaknya sih. Habis itu setelah gaya pembawaannya gimana, jadi kalian nggak akan habis ide gitu. Udah dari situ kalian testing-testing, biasanya nanti akan ada kayak yang winning. Nah, yang winning itu kan nggak apa ya, yang winning itu nanti tuh kayak cuman permainan angka gitu loh. Dari 10 iklan yang kalian tes, ada 2 yang winning atau 1 winning kayak gitu. Jadi kalian tes-tes terus gitu. Oke, itu aja. Semoga membantu. Kalau misalnya kalian suka, subscribe. Kalau misalnya kalian ada di IG, follow juga Gusti Alven 069. Kita bakal bagiin seputar Meta Ads, digital marketing yang praktikal, yang biasanya orang suruh bayar di kelas lain, kita bocorin gratis. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.